Saya membutuhkan orang-orang yang mampu membuat sebuah perubahan, mampu melakukan transformasi. Kenapa Bapak Ibu berada di sini? Ini merupakan sebuah forum musyawarah kepala sekolah, baik negeri maupun swasta. Yang saya berharap seharusnya ini tidak dalam bentuk undangan. Undangan itu fisik ya, tetapi yang terpenting adalah terpanggilnya. Saya berharap harusnya menjadi kepentingan kita bersama. Kalau kita menganggap Kabupaten Tanggamus ini masalah pendidikannya masih banyak yang harus dibenahi. Tapi karena banyak yang perlu dibenahi dan apa yang kita siapkan adalah anak-anak kita yang akan menyelesaikan bangsa ini 20, 30, 40 tahun ke depan. Inovasi saya minta. Ini terkait dengan kurikulum Merdeka. Kurikulumnya disebut Merdeka, anak-anak kita disebut pelajar Pancasila. Ada berapa kompetensi yang harus dipenuhi untuk pelajar Pancasila? Yang satu apa? Ketuhanan ya. Nah, penggunaan teknologi informasi kemudian digital ini semakin diterapkan bukan hanya di usia dewasa tetapi sudah juga diimplementasikan di usia dini. Kemajuan teknologi, globalisasi ya. Dan pada akhirnya anak-anak harus dipersiapkan. Kembali ke poin 1 tadi, itulah pentingnya anak-anak kita harus dipersiapkan. Anak-anak kita adalah ibarat pendaki gunung. Mereka akan bawa ransel dan ranselnya selain keluarga, orang tua, lingkungan, maka lingkungan sekolahlah yang akan mengisinya. Apakah dengan uang materi sudah cukup? Saya katakan belum. Jangan biarkan pada saat sampai puncak gunung nanti mereka kehabisan bekal atau tidak bawa bekal sama sekali. Itulah tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita, dan kita bagian manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengisi mereka. Jangan terlalu tersugesti dengan dibutuhkan pemimpin yang cerdas, sehingga pada akhirnya sugesti kita adalah ya pemimpinnya aja yang cerdas, masyarakatnya nggak perlu, wali murid tidak perlu, komite tidak perlu cerdas. Ya bawahan pemimpin itu nggak perlu cerdas, makanya terjadilah pada hari ini seperti itu. Karena terbiasa kita harus memiliki pemimpin yang cerdas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa rakyat dan manusianya yang cerdas. Ayo kita menjadi bagian dari mencerdaskan bangsa ini. Kita digaji, teman-teman. Guru mendapatkan sertifikasi itu karena melaksanakan tugas dibayar. Saya melaksanakan tugas pada hari ini, tapi sebagian dalam diri saya itu ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak ada nilai rupiah sebesar apapun bisa membayarnya jika ditunaikan. Itulah tanggung jawab. Hanya yang menciptakan kita yang bisa membayarnya. Kalau kita menunaikan tanggung jawab kita. Jadi berpikirnya yang penting saya jam 7 sudah sampai di sekolah, kemudian jam 15.00 saya pulang, itu tugas. Tetapi tanggung jawab itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak hanya sekedar mengajarkan kepada anak, tetapi bagaimana kita punya rasa anak-anak ini bisa paham dengan apa yang kita berikan. Maka akan ada hubungan yang lebih dari itu. Kita terpanggil datang ke rumah wali murid, padahal itu belum tentu tugas kita. Karena melihat dalam seminggu anak kita murung dalam kelas, kita datang, itu bukan tugas, itu tanggung jawab. Kita terpanggil untuk itu. Kenapa anak kita Bapak, kenapa anak kita Ibu murung dalam 1 minggu ini? Ayo sama-sama kita cari solusinya. Makanya dulu waktu saya kadis ada program di 3 bulan pertama tahun ajaran baru,
seluruh guru kelas silaturahmi ke rumah wali murid. Karena bicara tanggung jawab bukan tugas. Ingat, apabila anak-anak kita menjadi orang yang baik, bermanfaat bagi orang lain, percayalah, terutama yang beragama Muslim, itulah yang disebut dengan amal jariah. Ilmu yang diberikan didasari tanggung jawab. Kemudian anak ini mengamalkannya ke depan. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi bapak, ibu, dan keluarga di rumah. Susahnya ini kan kita nggak yakin bahwa apa yang ada di dunia ini tidak hanya sebatas apa yang kita lihat. Kita selalu lupa untuk membaca makna. Ya, selalu lupa untuk itu. Saat ini kita berbicara kurikulum merdeka. Ada penguatan-penguatan di dalamnya adalah bagaimana kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, ini lebih menggali ya, bakat dan minat anak-anak kita. Banyak mereka akan kita libatkan dalam proyek-proyek, benar ya? 30% yang disebut dengan tatap muka. Sisanya 20-30 itu lebih banyak dalam kegiatan proyek. Harus bareng. Ini harus bareng. Pemahaman ini harus bareng. Ya. Jadi, kenapa anak-anak yang dibutuhkan itu? Karena zaman ini sudah menuntut manusia itu harus siap di segala bentuk perubahan, mau cepat ataupun lambat. Sebenarnya sudah dimulai dari teman-teman swasta. Kalau kita ingin bekerja di tempat perusahaan swasta, selalu ada syaratnya bersedia bekerja di bawah tekanan. Masuk PNS harusnya lebih-lebih dari itu. Banyak banget tekanannya, apalagi saya. Ini salah, ini salah, ini salah. Termasuk teman-teman guru, kepala sekolah apalagi, mau begini salah. Bisa jadi, ayo kita urunan, itu ada yang perlu kita cek, salah juga. Nah, itulah kita. Harusnya penerimaan PNS itu juga harus menerapkan bersedia bekerja di bawah tekanan. Karena kita dituntut oleh banyak pihak untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam proyek itu, sesuai dengan kearifan lokal kita. Mayoritas masyarakat kita petani. Maka janganlah ciptakan sugesti di anak-anak kita mereka nggak mau jadi petani. Bekerja di kantor, dokter, insinyur. Ya insinyur pertanian nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan mereka merasa bahwa profesi petani itu miskin. Itu kan ajaran kolonial, sekarang udah kurikulum merdeka lagi, alangkah jauhnya. Padahal bicara hari ini, Indonesia masih selamat dari inflasi yang luar biasa. Negara-negara yang bangkrut luar biasa di luar sana itu karena pertanian dan UMKM. Bicara pertanian adalah bicara memberi makan orang lain. Karena pangan. Orang bisa nahan, udah 1 tahun ini karena kekurangan pendapatan, udahlah kita nggak usah beli baju, bisa ditahan. Tapi kalau makan gimana nahannya? Nah ini kan untung Indonesia tanahnya subur. Jadikan mereka petani-petani yang cerdas. Nah bagaimana melakukan itu? Ya libatkan mereka dalam proyek-proyek. Pertanian itu rumpun ya, ada peternakan, ada pangan, ada hortikultura, ada perikanan. Itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Kembali ke inovasi. Silahkan buat kegiatan-kegiatan rutin di sekolah contohnya. Bagi anak-anak kita, buatlah lomba inovasi di anak-anak kita. Sejalankan dengan proyek. Tarik fungsi OSIS itu menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan proyek.
Indonesia ini salah satu kekurangannya adalah selalu membuat baru lembaga-lembaganya. Lembaga yang sudah ada tidak diberdayakan. Itu kesalahan kita memang. Jadikan OSIS ini sebuah transformasi terhadap bagaimana anak-anak itu bisa tergali dari sisi bakat dan minatnya. Buat mereka menjadi lomba proyek. Biarkan anak-anak kita, jangan lagi semuanya kita, dari kita, untuk kita gitu loh. Harusnya dari mereka untuk bangsa.